Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Adida Badia. Saya dari kelas manajemen 3B dengan NIM 2305140732 akan menerangkan tentang sistem perpajakan di Jepang. Teman-teman, Jepang atau kita kenal sebagai negara matahari terbit itu termasuk negara dengan ekonomi yang cukup baik di dunia. Nah, mereka ini juga punya keperluan atau kebutuhan fiskal yang besar untuk apa? Untuk memenuhi berbagai sektornya, kayak sektor teknologi, kemudian infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Nah, untuk memenuhi berbagai sektor ini, mereka harus mendapatkan pendapatan yang besar pula. Dari mana Jepang mendapatkan pendapatan itu? Jepang salah satu pendapatan terbesarnya itu adalah dari pajak. Iya, benar. Jadi pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara Jepang. Nah, pajak di Jepang ini sifatnya progresif, teman-teman. Artinya apa? Dia itu berlapis. Jadi tarif yang akan dikenakan itu sesuai dengan nilai dari yang dipajaki. Jadi semakin besar nilainya, semakin besar juga tarif pajak yang akan berlaku. Kemudian undang-undang yang mengatur tentang perpajakan, yang pertama ada yang namanya Income Tax Act atau Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, ini mengatur pengenaan pajak penghasilan pribadi dan badan. Kalau di Indonesia mungkin kayak PPh ya. Kemudian ada yang namanya Consumption Tax Act atau Undang-Undang Pajak Konsumsi, mengatur pajak atas konsumsi barang dan jasa. Kalau di Indonesia mungkin kayak PPN, apalagi sekarang lagi rame ya soal PPN yang naik itu. Kemudian yang ketiga ada Inheritance and Gift Tax Act atau Undang-Undang Pajak Warisan dan Hadiah. Nah, ini mengatur tentang pajak atas warisan atau hadiah yang diberikan kepada individu. Yang terakhir ada yang namanya Local Tax Act atau Undang-Undang Pajak Daerah. Ini mengatur tentang pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, terus siapa sih yang mengatur dan mengelola pajak di Jepang itu? Kalau di Indonesia kan namanya DJP ya, atau Direktorat Jenderal Pajak. Kalau di Jepang itu namanya National Tax Agency atau NTA. Jadi mereka itu bertugas untuk apa? Untuk mengawasi dan memastikan bahwa wajib pajak ini udah bayar pajak belum ya? Ini mereka udah bayar pajak sesuai sama tarif yang seharusnya nggak ya? Atau justru kelebihan atau justru kurang gitu. Nah, pajak Jepang sendiri itu secara garis besar itu dibagi jadi dua. Ada yang namanya pajak langsung sama pajak tidak langsung. Pajak langsung ini jenisnya dibagi 4. Yang pertama ada yang namanya income tax. Income tax ini apa, teman-teman? Income tax adalah pajak penghasilan pribadi, yakni pajak yang dikenakan atas penghasilan individu, baik berasal dari pekerjaan, usaha, ataupun investasi gitu. Nah, sistem pajak penghasilan di Jepang ini sifatnya progresif atau berlapis. Jadi misal Anda itu bekerja di Jepang sebagai pegawai atau apa, ketika Anda menerima gaji itu tidak bersih, bukan tidak bersih. Ketika Anda menerima gaji itu sudah dipotong oleh perusahaan. Apa yang dipotong? Yakni pajak yang seharusnya Anda bayarkan. Nah, yang dipotong itu tadi larinya tidak ke perusahaan ya teman-teman, tapi dikelola oleh perusahaan, kemudian diberikan kepada otoritas perpajakan, diberikan kepada pihak yang berwajib, pihak yang berwenang. Sifatnya juga progresif, artinya berlapis. Jadi semakin besar gaji atau penghasilan yang Anda dapatkan, semakin besar pula tarif pajak yang akan dikenakan kepada Anda. Berapa tarifnya? Sekitar 5-45%. Kemudian ada namanya Inheritance and Gift Tax. Ini pajak kekayaan dan warisan. Nah, pajak ini dikenakan atas warisan dan hadiah yang diterima oleh individu. Ini juga sifatnya progresif, jadi semakin besar nilai dari aset yang diwariskan atau dihadiahkan kepada seorang individu, nanti tarif pajaknya juga makin besar. Berapa tarifnya? 10-55%. 10% itu banyak loh ya teman-teman. Jadi kalau asetnya cuma 100.000, dipotong contoh ya, asetnya 100.000 dipotong 10% juga 90.000, itu udah lumayan banget itu motongnya. Yang ketiga ada yang namanya corporate tax atau pajak penghasilan badan. Ini dikenakan kepada siapa? Atas laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, baik itu perusahaan itu dimiliki oleh orang asing ataupun orang Jepang itu sendiri, pokoknya didirikan di Jepang, ya dia harus bayar pajak. Berapa?
yakni 23,2% tarifnya. Yang terakhir ada yang namanya property tax atau pajak properti. Nah, ini dikenakan kepada kepemilikan seperti tanah sama bangunan, pokoknya yang properti gitu ya. Nah, pajaknya ini dipungut sama siapa? Sama pemerintah daerah, dan itu sesuai sama nilai dari aset atau propertinya. Jadi semakin besar nilai dari properti itu tadi, maka semakin besar pula tarif pajak yang akan dikenakan. Itu tadi tentang pajak langsung. Kemudian ada yang namanya pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini jenisnya cuma ada satu, yaitu apa? Consumption tax atau pajak konsumsi. Nah, consumption tax ini juga disebut dengan value add tax atau VAT. Nah, pajak pertambahan nilai. Kalau di Indonesia namanya apa? PPN. Iya, pajak pertambahan nilai. Nah, VAT ini dikenakan pada sebagian besar barang dan jasa yang dijual dan dikonsumsi di Jepang. Tarifnya dan ini tuh yang membayar siapa? Yang membayar itu konsumen akhir. Kenapa? Jadi pajak tidak langsung ini termasuk pendapatan pajak paling besar di Jepang. Karena apa? Ketika Anda sebagai individu di Jepang itu ingin mendapatkan barang atau jasa tersebut, maka dia harus secara langsung saat itu juga ketika membeli itu juga membayarkan pajaknya. Jadi Anda tidak akan bisa mendapatkan barang atau jasa tersebut jika Anda juga tidak membayar pajaknya juga. Jadi kayak langsung pasti nggak akan ada Anda mau dapat barangnya ya, Anda harus bayar pajaknya sekalian gitu. Tarifnya berapa? Tarifnya 10%. Kalau di Indonesia kemarin berapa terakhir? 11% ya. Nah, terus tapi juga ada tarif yang lebih rendah. Untuk apa? Untuk makanan dan minuman non alkohol. Berapa tarifnya? Tarifnya cuma 8%, teman-teman. Nah, dari ini tadi kan tentang pajak langsung sama tidak langsung. Ada juga di Jepang namanya pajak daerah. Pajak daerah itu apa? Pajak daerah itu adalah sektor pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah di Jepang. Yang pertama ada yang namanya inhabitant tax atau pajak pendapatan daerah. Pajak ini dikenakan kepada siapa? Atas penghasilan yang diperoleh oleh individu dan perusahaan yang tinggal atau beroperasi di suatu daerah. Jadi misal panjenengan berada di suatu daerah, baik itu bekerja atau mendirikan perusahaan, itu ada pajaknya. Kemudian yang kedua ada yang namanya pajak properti daerah atau namanya local property tax. Jadi ketika Anda berada di sebuah daerah, kemudian Anda memiliki properti, baik itu seperti tanah, bangunan, Anda harus bayar pajaknya juga. Berapa nilai pajaknya? Ya sesuai sama nilai dari properti yang Anda miliki. Terus kira-kira gimana sih sistem pemungutan pajak di Jepang itu? Ada dua, teman-teman. Yang pertama ada yang namanya withholding tax. Jadi kayak yang saya jelasin di ketika pajak pegawai itu tadi, ketika dia sebagai pegawai di sebuah perusahaan mendapatkan gajinya itu sudah otomatis dipotong oleh perusahaan untuk membayarkan pajaknya kepada otoritas pajak. Nah, pajak yang dibayarkan itu menyangkut apa sih? Kayak menyangkut jaminan kesehatan, kemudian kayak biaya pensiun. Nah, itu tuh masuk di potongan pajak itu tadi, sehingga ketika dia mendapatkan gajinya itu ya sudah bersih hanya untuk dia. Kemudian yang kedua ada yang namanya self assessment atau mandiri ya membayar pajaknya. Jadi ini dilakukan oleh siapa? Oleh individu atau perusahaan yang memiliki penghasilan dari sumber lain, misalnya kayak usaha atau investasi. Jadi kan kalau Anda punya usaha sendiri atau investasi sendiri itu kan itu ya apa nggak digaji. Jadinya Anda setiap akhir tahun harus melaporkan berapa pendapatan Anda kepada badan pajak, kemudian badan pajak itu akan menghitung berapa tarif pajak yang seharusnya Anda bayar atau Anda keluarkan. Kemudian sanksi dan kepatuhan pajak. Kira-kira nih kalau misal saya nggak bayar pajak, kira-kira apa sih sanksinya? Yang pertama Anda bisa justru kena denda. Jadi Anda yang awalnya niatnya itu hanya untuk
menghindari pembayaran berlebih untuk pajak, justru Anda makin banyak bayarnya karena Anda itu membayar bunga atau denda dari pajak yang tidak Anda bayarkan secara tepat waktu. Nah, kalau kasusnya serius, itu Anda bisa mendapatkan hukum. Anda bisa dihukum sesuai dengan hukum yang berada di Jepang. Misalnya Anda sebuah badan perusahaan yang besar, pendapatan yang besar, tapi Anda tidak mau membayarkan pajak karena perusahaannya besar, pastikan pajaknya juga besar. Nah, itu Anda bisa terjerat hukum oleh badan yang berwenang di Jepang. Nah, itu tadi sedikit sekilas tentang penjelasan sistem perpajakan di Jepang. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.